Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita kembali beribadah, menikmati hadirat Tuhan di ibadah kita malam hari ini, ibadah doa malam. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita satu hati, kita berdoa, mohon pimpinan dan urapan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami bersyukur kami bisa menikmati hari yang baru. Dari pagi hingga saat ini Tuhan terus menyertai, ini semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami kembali beristirahat malam hari ini, kami hendak naikkan syukur kami kepadamu lewat pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan campur tangan di setiap ibadah kami sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mohon pimpinan Roh Kudus terus tetap menyertai sehingga apa yang kami kerjakan malam hari ini untuk ibadah kami, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami, untuk menikmati firman Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami mau masuk lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati. Kita menyambut hadirat Allah lewat satu pujian. Ku mau hidup menurut kehendak Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kita malam hari ini menjadi satu permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Hidup kita akan diubah dan kita mau setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi apa sungguh lagi ku mau hidup
seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi apa yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar
Setiap kerinduan kami Tuhan. Haleluya. 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 Biarlah pujian dan penyembahan kami malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadi satu kerinduan kami Bapa. Kami terus ingin melayani-Mu selagi tubuh, jiwa, roh kami sehat. Kami terus akan melayani pekerjaan-Mu. Kami mau hidup menurut kehendak-Mu dan kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berdoa. Kami tetap naikkan doa kami kepada-Mu. Kita akan berdoa malam hari ini untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini. Tuhan tolong, kiranya Tuhan campur tangan untuk semua apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita Republik Indonesia ini dari pusat sampai ke daerah. Dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Dengan segala persoalan dan permasalahan yang ada. Kami percaya Tuhan akan segera menyelesaikannya. Dan kita juga diberi kesempatan untuk berdoa buat gereja Tuhan, khususnya di Kota Lamongan ini. Berdoa buat ibadah, acara ibadah, baik di rumah maupun di gereja, setiap acara Tuhan memberkati. Dan kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan di Kota Lamongan ini, apapun yang menjadi persoalan jemaat Tuhan yang ada. Kita berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan supaya diberi kekuatan. Puji Tuhan, doa syawat malam hari ini dipimpin oleh Ibu Dwi. Dipersilakan.
Bapa kami di dalam surga, kembali kami naikkan syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh kembali duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Biarkanlah ini selalu menjadi kerinduan kami di hadapan Tuhan. Melayani Engkau lebih sungguh Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Biarkanlah setiap apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, Tuhan mau dengar, Tuhan mau berikan kami kekuatan, hikmat, kemampuan. Biarkanlah semua yang sudah Tuhan berikan buat kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih malam hari ini Tuhan, biarkanlah Tuhan Engkau ampuni setiap dosa kami, kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan. Biarkanlah kalau sebentar kami juga akan menaikkan doa-doa syafaat kami tidak terhalang oleh dosa kami Tuhan. Tapi setiap doa dan permohonan kami ini naik di hadirat Tuhan dan sesuai dengan rancangan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau terus berdoa, memohon kepadamu Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, biarkanlah walaupun sampai saat ini Tuhan kami belum bisa beribadah bersama-sama, tapi kami yakin Tuhan tetap memberkati kami semua tanpa terkecuali. Urapan-Mu Tuhan tetap turun ke atas kami Tuhan, dan biarkanlah kami Tuhan tetap mau setia di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan terus ikat tali kasih Tuhan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami mau saling mendukung dalam doa, dalam nasihat, saling menghibur satu dengan yang lain, sehingga kami tetap satu di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini, mulai dari kanak-kanak sampai dewasa, bahkan sampai yang lanjut usia juga Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap turut campur tangan kepada kami semua. Mungkin yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan, kami tidak tahu apa menjadi keberadaan mereka, tapi kami yakin Tuhan, kami berdoa di tempat ini, tapi Roh Kudus-Mu bekerja bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami yakin Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sempurna Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit bisa terus mengikuti ibadah baik secara online yang sedang dilaksanakan saat ini ya Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu juga yang terlibat pelayanan di tempat ini, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, penatua yang ada, pelayan-pelayan-Mu baik singer, musik, song leader, semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Biarkanlah kami tetap memiliki kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan. Biarkanlah kami mau tetap bersatu hati Tuhan, walaupun sampai saat ini keadaan yang sulit ini Tuhan, tapi kami mau tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan permohonan kami untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarkanlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan, biarkanlah sesuai dengan kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan, kami mau terus berdoa Tuhan untuk negeri kami, bangsa kami, terlebih kota kami Tuhan. Kami mau tetap memohon lawatan Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu atas negeri kami Tuhan, atas bangsa kami, atas kota kami ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Kalau saat-saat ini dengan adanya pandemi yang sampai saat ini belum selesai, tapi kami yakin Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan tetap kami rasakan, tetap nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berjuang, yang ada di garis depan Tuhan, dari tim medis, para medis, Polri, TNI, semuanya yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami mohon Tuhan terus berikan kesehatan yang baik, hikmat marifat dari Tuhan terus
ada kepada mereka ya Tuhan, sehingga semuanya negeri kami, bangsa kami, kota kami ini tetap dalam kondisi yang baik apapun yang terjadi Tuhan, dan bisa terselesaikan dengan baik. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa sanggup memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan mau dengar, biarkanlah Tuhan mau menjawab setiap doa-doa kami Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami juga akan dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Terlebih firman-Mu ini menjadikan kekuatan bagi kami untuk melewati hari-hari yang semakin hari semakin sulit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja, para pelayan-pelayan Tuhan, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti doa malam dan penyembahan ini. Mari kita sama-sama kita memberikan persembahan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita-berita di TV, di media sosial, maupun pokok-pokok doa dalam ibadah-ibadah atau persekutuan-persekutuan doa tetap fokus kepada yang namanya virus corona atau COVID-19. Tanpa dirasa corona ini atau COVID-19 ini sudah berjalan hampir 6 bulan lebih. Tepatnya awalnya ada itu pada tanggal 12 atau sampai 29 Desember 2019. Awalnya ditemukan di negara Cina. Tepatnya diumumkan di Cina itu tanggal 23 Januari 2020. Dan pemerintah negara Cina memutuskan untuk membawa atau buat aturan lockdown untuk kota Wuhan. Dan puji Tuhan, saat itu pada tanggal 8 Aprilnya sudah kembali normal dan bisa hidup biasa, namun tetap sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita bandingkan kejadian di negara Cina dengan di Indonesia. Di Indonesia resmi dinyatakan oleh Bapak Presiden itu tanggal 2 Maret. Dan sudah mulai ada permintaan-permintaan lockdown dan sebagainya, tetapi pemerintah pusat menentukan untuk diadakan PSBB. Dan di Surabaya juga ditetapkan tanggal 28 April, ditetapkan PSBB sampai berakhir tanggal 25 Mei. Tetapi apa hasilnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Hasilnya malah justru yang terjangkit COVID semakin meningkat. Yang menjadi pertanyaan, apa perbedaannya yang membedakan antara yang terjadi di negara Cina dengan yang di Indonesia? Atau di Surabaya lah, nggak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat dengan kita. Justru saat ini dinyatakan katanya sudah mulai menjadi daerah bukan lagi merah, tapi mulai mengarah ke merah padam, hampir mendekati hitam katanya. Saya percaya bukan berarti bedanya karena di sana lockdown Pak Setiawan, di sini PSBB. Sebetulnya hampir sama. Cuman yang menjadi persoalannya mungkin pemerintah kita pasti punya pertimbangan-pertimbangan khusus yang untuk menentukan itu harus lockdown atau PSBB. Sebetulnya bukan masalah lockdown atau PSBB-nya,
Yang menjadi persoalan, yang menjadi membedakan antara negara lain dengan kita adalah ketaatan masyarakat yang ada. Kalau saya yakin dan percaya, kalau misalnya walaupun di Indonesia itu dengan sistem PSBB, kalau masyarakatnya mau taat sungguh-sungguh mengikuti aturan pemerintah dan tidak boleh keluar rumah kalau tidak penting sekali, keluar rumah harus pakai masker dan sering-sering cuci tangan, membersihkan diri dan lain sebagainya. Saya percaya COVID-19 ini pasti akan berkurang dan bahkan akan berlalu dari negeri Indonesia. Karena apa? Banyak prediksi bahwa virus itu sebetulnya tidak mungkin bisa terjadi di Indonesia. Karena apa? Indonesia merupakan daerah tropis, panas katanya. Virus tidak akan tahan lama di negara kita Indonesia ini. Tetapi yang membedakan adalah sekali lagi ketaatan. Kata-kata taat ini hanya 4 huruf, tetapi gampang ditulis tetapi sulit untuk dilakukan. Oleh sebab itu mari malam hari ini kita belajar, kita baca di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Orang Aram pernah keluar bergerombol. Pasal 2, ayat 2. Roma pasal 13 ayat yang kedua. Tadi baru ayat yang pertama. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takluk terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sekali lagi saya tekankan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu kalau rakyatnya tidak taat terhadap pemerintah, terlebih dalam hal menghadapi COVID-19 ini, saya percaya COVID sulit berlalu dari negeri kita Indonesia. Bahkan kenyataannya sampai sekarang justru semakin meningkat keberadaannya. Kalau ngomong tentang taat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan cerita kejadian saya yang memalukan. Pada tahun 2000, saya pernah ikut tur ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem. Pada saat sampai di tempat tujuan, di satu tempat wisata itu atau tempat-tempat yang untuk kita ziarah itu, sudah masuk komplek. Istilahnya bukan jalan raya ya, tapi sudah masuk tempat yang akan kita tuju dan suasananya itu seperti di kampung gitu. Tapi di jalannya itu ada garis rambu-rambu untuk zebra cross, untuk menyeberang orang. Lah waktu rombongan kita jalan, saya pikir sepi, nyelonong aja saya enggak lewat zebra cross. Langsung saya diteriakin oleh orang-orang negara sana. Hei pak, gitu loh, dituting-tutingnya. Bukan ngomong pak gitu ya, tapi enggak boleh lewat situ, harus lewat sini, gini. Waduh, saya malunya setengah mati. Sejak pengalaman itu, saya kalau mau nyebrang takut, kecuali kalau memang sudah kepepet, mungkin tempat penyeberangannya terlalu jauh atau gimana, ya mau enggak mau ya. Apalagi kadang-kadang mereka-mereka yang lain juga nyebrang gitu. Kita seringkali ikut-ikutan. Tapi mari kita belajar semua supaya kita taat terhadap aturan. Karena ketaatan itu sungguh
akan membawa kunci keberhasilan kita. Ketaatan adalah salah satu kunci untuk membuka pertolongan Tuhan untuk saudara dan saya. Yang kedua juga pernah saya cerita, waktu awal-awal saya buka toko tahun 1987 kira-kira. Saya pernah ngomong-ngomong dengan teknisi fotokopi yang ngerjakan fotokopi saya rusak. Pak, hebat ya Jepang nih, saya ngomong gitu. Indonesia baru cara mengoperasikannya aja kadang-kadang sulit setengah mati, saya bilang gitu. Sebab saya seringkali minta ajar, kok susah ya, kok susah gini-gini. Saya ngomong sama teknisinya, susah Pak ya. Gimana mau membuat mesin fotokopi ini kalau cara mengoperasikannya aja sudah mengalami kesulitan. Teknisi ini ngomong dengan santai, dengan gampangnya, dengan ringannya. Pak, ojo meneh wong Indonesia disuruh buat mesin fotokopi. Disuruh antri itu loh, nggak bisa katanya. Wah, dalam hati saya benar juga ya. Oleh sebab itu mari kita harus belajar hidup taat. Baik taat kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah di dalam Alkitab, kita harus belajar untuk mentaatinya. Sebab ketaatan adalah salah satu kunci untuk membuka pertolongan Tuhan buat kita semuanya. Coba kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan 4, dan saya loncat pasal yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Kita lompat ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat yang ke-15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Ketaatan, sekali lagi saya katakan, adalah kunci untuk membuka pertolongan Tuhan atau
istilah kerennya adalah mujizat Tuhan. Tanpa ketaatan, saya yakin dan percaya mujizat itu tidak akan terjadi. Pertolongan Tuhan tidak akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti apa yang dialami oleh Naaman ini. Naaman adalah pahlawan perang, orang yang terpandang. Waktu datang ke Nabi Elia, bukannya Elia keluar dengan manggil nama Allahnya dan meletakkan tangannya pada penyakitnya Naaman. Tetapi Elisa hanya berkata, hanya menyuruh bujangnya, katakan kepada dia, suruh mandi 7 kali di sungai Yordan, maka kamu akan sembuh. Pikir Naaman, aku ini orang terpandang, kok enggak diajeni ya? Kok Nabi Elia enggak mau keluar sendiri malah nyuruh pegawainya. Aku itu terpandang gitu loh. Akhirnya Elisa pergi meninggalkan dengan gusar dan dengan panas hati. Tetapi Naaman pergi dan meninggalkan Nabi Elisa dengan gusar dan panas hati. Tetapi untung ada pegawainya yang mengingatkan Naaman ini. Pak, misalnya Nabi itu menyuruh hal yang sukar sekalipun, pasti Bapak akan melakukannya hanya karena ingin kesembuhan. Istilahnya Bapak akan taat untuk melakukannya. Hanya ini disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan loh. Kok Bapak enggak mau toh? Padahal sudah jauh-jauh dari Aram ke Israel. Mbok iya mandi ya loh Pak, gitu loh kira-kira ya dialognya seperti itu. Akhirnya sadarlah Naaman. Iya yo, aku wis ado-ado tutuk Israel kene kok dikongkon adus tok 7 kali benam di sungai Yordan kok enggak mau. Akhirnya dia turuti, dia akhirnya taat apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Apa yang terjadi? Ternyata penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Dan bahkan dengan kejadian itu ada pengakuan yang luar biasa di dalam ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Luar biasa. Oleh sebab itu ketaatan sekali lagi saya katakan kunci untuk mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita semuanya. Saya memberikan contoh yang kedua. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama sampai dengan yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Agak panjang ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing diisi 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang pencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Peristiwa ini juga menceritakan tentang ketaatan pelayan-pelayan pesta. Pada saat pesta kekurangan anggur, Ibu Yesus mengatakan kepada meminta kepada Tuhan Yesus untuk
campur tangan karena keluarga ini kehabisan anggur. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, mau apa daripadaku ibu, saatnya belum tiba. Tetapi pada saat yang selisih berapa detik atau berapa menit, akhirnya Tuhan Yesus mau menuruti apa yang menjadi permintaan dari Ibu Yesus ini. Ayat ini juga dipegang oleh saudara kita bahwa doa kalau melalui Maria itu akan lebih dijawab katanya. Padahal sebetulnya bukan dijawab karena permintaan Ibu Yesus, tetapi memang saatnya Tuhan belum saatnya untuk melakukan mukjizat. Walaupun selisih hanya 1-2 detik atau 1-2 menit, tetapi kalau bukan waktunya Tuhan, tidak akan mungkin akan terjadi atau dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, ketaatan adalah kunci untuk menyatakan mukjizat Tuhan. Andai kata pesuruh-pesuruh itu takut, terus tidak dibawa ke pemimpin pesta, air yang ada di buyung itu, saya percaya tidak akan terjadi mukjizat, tidak akan terjadi air menjadi anggur. Mungkin kalau pelayan-pelayan itu rodok ngeyel sedikit, wah ngawur ae, Yesus mosok ini air mau disuguhkan ke pemimpin pesta. Wah nanti jadi apa saya mau bisa dimaki-maki sama pemimpin pesta. Maka tidak akan terjadi mukjizat. Tapi pelayan-pelayan ini taat dan dia mau melakukan setiap perintah atau apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka terjadilah mukjizat itu. Puji Tuhan, melalui peristiwa-peristiwa yang ada tentang ketaatan, kita sudah tahu pasti bahwa kalau kita mau taat, melakukan setiap firman Tuhan, apa yang ada di dalam Alkitab dan diperintahkan, mari kita sama-sama lakukan. Apa yang dilarang di dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama menjauhinya. Saya percaya pasti pertolongan demi pertolongan Tuhan, mukjizat demi mukjizat Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan ketaatan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak akan pernah bisa dilepaskan dengan yang namanya iman. Orang bisa taat segala sesuatu karena pasti memiliki iman atau percaya bahwa itu akan terjadi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi antara taat, setia dan iman itu tidak akan bisa dipisahkan. Oleh sebab itu mari pada malam hari ini kita sudah saya sampaikan tentang satu hal, yaitu ketaatan. Kalau Tuhan mungkin izinkan nanti ada waktu di kemudian hari, saya akan belajar untuk menyampaikan tentang kesetiaan dan juga tentang iman. Oleh sebab itu mari kita sama-sama, kita harus mau taat kepada firman Allah. Sebab memang sulit, untuk taat itu sulit. Sekali lagi saya katakan, nulis kata-kata taat itu gampang, tapi untuk melakukannya itu sulit. Satu contoh di dalam ayat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya hampir sama. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah kalau kepada pemerintah aja yang memberikan aturan-aturan, cara-cara supaya menghadapi pandemi corona ini supaya bisa cepat berlalu dan lain sebagainya, tidak terjadi penularan yang lebih parah. Kita akan taat kepada pemerintah atau taat kepada Allah. Kalau kepada pemerintah yang kelihatan aja kita nggak bisa taat, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Artinya sama, jadi kita harus sungguh-sungguh belajar untuk mengerti akan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk kita taat atas setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita melalui Alkitab atau firman Tuhan yang ada. Oleh sebab itu mari pada malam hari ini kita sama-sama belajar untuk sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan, apa yang dikatakan dalam Alkitab itu kita lakukan. Yang dilarang kita jauhi. Saya percaya mukjizat demi mukjizat, terlebih kalau bangsa ini
mau benar-benar taat akan pemerintahan yang ada, yang mau mengatur tentang supaya berlalunya COVID ini, saya yakin dan percaya, maka semuanya akan bisa diselesaikan dengan baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, kalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya melalui kebenaran-Mu ini Tuhan, kami semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu, yaitu untuk belajar tentang ketaatan. Supaya apapun yang kami hadapi, baik itu apapun yang terjadi khususnya untuk bangsa kami Indonesia ini, yaitu masih parahnya akan COVID-19 ini. Tetapi kalau kami semua bangsa Indonesia ini mau taat dan tunduk akan pemerintahan yang ada, yang telah mengatur sedemikian rupa untuk boleh mencegah penularan COVID-19. Kami percaya Tuhan, jika kami semua boleh mentaati setiap aturan, maka semua virus-virus yang ada ini akan cepat dilalukan dari negara kami Indonesia. Karena dalam ketaatan inilah maka Tuhan juga akan selalu campur tangan untuk boleh melalukan seluruh penyakit-penyakit atau virus corona ini. Oleh sebab itu, penuhi kami semua dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, ajar kami untuk boleh taat, ajar kami untuk boleh mengerti, semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, pemerintahan yang ada, Tuhan tetap memberikan kekuatan, memberikan kesabaran untuk menghadapi masyarakatnya atau penduduknya yang mungkin dalam waktu-waktu ini yang masih belum taat dengan aturan-aturan PSBB ataupun apapun namanya Tuhan, tetapi biarlah mereka boleh tetap setia melayani kami, setiap umat-umat-Mu, setiap penduduk yang ada di negeri kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua ini ke dalam kuasa tangan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menguatkan setiap kami, iman kami, supaya kami untuk belajar melakukan apa sih yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Karena kehendak-Mu itulah yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa malam telah selesai dan kami akan kita lanjutkan doa malam berikutnya mulai hari Senin sampai hari Sabtu ke depan. Dan untuk ibadah raya besok pagi tetap diadakan pukul 10 di ibadah online. Untuk pelayan-pelayan Tuhan akan diumumkan melalui WA Group. Tuhan memberkati kita semuanya, baik yang ada di gereja, terlebih juga yang ada di rumah masing-masing yang telah mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.